Namun setidaknya hal yang akan dilakukan Arthur saat ini dapat memberinya sedikit waktu. Dikecuplah kening mulus dari Tessia oleh Arthur sebagai bukti jika Arthur memang ingin menjaga janjinya terhadap Tessia di sana. Setidaknya kau bisa mencoba untuk sedikit tak terlalu mencolok, Lucas. Sylvie pun merasa jika bocah-bocah yang ada di hadapannya pasti memiliki niat buruk terhadap papanya Arthur. Terlihatlah Charles berkata bahwa dia hanya ingin memastikan jika Arthur kembali ke asramanya dengan aman. Lalu salah satu teman Lucas pun juga berkata, jika segala hal dapat terjadi saat kau berada di Akademi Sirius ini. Dengan ada sedikit mengejeknya, Arthur pun berkata pada Charles, jika apakah mungkin bahaya yang dimaksudkan adalah bahaya yang dimana celananya bisa ditarik ke bawah juga, seperti saat Charles memamerkan hal tersebut di kantin sebelumnya. Saat Charles marah akan provokasi Arthur saat itu, Lucas pun menarik Charles hingga terjatuh ke lantai. Lucas tak ingin basa-basi omong kosong tersebut terus berlanjut. Dia masih merasa sangat geram karena pertarungan Arthur dan juga dirinya tak selesai waktu latih tanding sebelumnya. Karena di sini Lucas menganggap Arthur telah melarikan diri dari pertarungannya saat itu. Lucas pun yang penasaran bertanya bagaimana bisa kau melakukan hal tersebut. Dengan nada bercandanya, Arthur pun mengatakan jika saat mereka bertarung terdapat sebuah lubang di sana, maka dari itu dia masuk dan pergi meninggalkan Lucas kala itu. Namun Lucas yang memang tak bodoh pun memperjelas pertanyaannya kembali, jika bagaimana bisa Arthur lolos dari mantra Inferno Chase miliknya. Lalu dalam waktu kurang dari 1 detik saja, bisa bergerak secepat itu untuk melindungi Putri Elf tersebut. Dengan tegas Arthur mencengkram tangan Lucas yang sedari tadi terlihat tak sopan karena menunjuk-nunjuk Arthur di sana. Pertama-tama Arthur berkata jika bukan seperti itu cara bertanya pada seseorang. Lalu yang kedua, untuk apa juga Arthur mengatakan hal tersebut pada Lucas yang sama sekali tak menguntungkan bagi Arthur saat itu. Dengan senyum penuh kepercayaan dirinya, Lucas pun beranggapan jika pasti Arthur menggunakan sebuah artefak khusus. Namun bagaimana bisa raya jelata sepertimu dapat memiliki sebuah barang seperti itu? Hal itulah yang jadi pertanyaan Lucas saat ini. Oh, atau mungkin elf nakal yang kau lindungi itu yang mungkin telah memberikan artefak tersebut padamu, bukan? Dengan senyum penuh kelicikannya, Lucas pun mengatakan jika tak salah namanya adalah Tessia, bukan? Dalam hati Arthur pun dia merasa jika memang Lucas tak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Sifatnya selalu bermasalah dan tak pernah bisa menjadi lebih baik lagi. Tiba-tiba salah satu teman Lucas bersikap sangat aneh setelah mendengar nama Tessia. Dia sangat marah karena menganggap jika pasti Arthur telah menggunakan suatu hal yang sangat licik, hingga membuat Putri Tessia dan juga bahkan Putri Catelyn tertarik pada Arthur. Arthur tentu keheranan dengan si gendut yang terus berkata omong kosong tersebut. Dia terus menyalahkan Arthur hingga mana dalam dirinya mulai bocor keluar dan meluap. Charles pun di sini sempat ingin menghentikan temannya tersebut kala itu. Namun ditepislah tangan Charles oleh si gendut tersebut. Dia berkata jika sepertinya rakyat jelata seperti Arthur harus diberi pelajaran, supaya dia tahu di mana tempat yang tepat bagi orang biasa seperti dirinya. Charles tentu sangat geram dengan tingkah laku aneh temannya tersebut. Karena jangan sampai tindakan bodoh darinya malah menyeret mereka semua ke dalam masalah yang lebih serius nanti. Lucas pun berkata pada Charles untuk membiarkan si gendut tersebut dan mengabaikannya. Dia terus saja mengoceh tentang pantas dan tidak pantas perihal pasangan yang cocok untuk para putri-putri tersebut. Karena seorang putri lebih pantas jika berdampingan dengan seorang bangsawan seperti dirinya. Tentu Arthur yang mendengarkan hal tersebut merasa jika dia tak pernah sama sekali merayu mereka berdua. Dan lagi pula, bukan hak si gendut untuk menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas bagi para putri tersebut. Bocah gendut tersebut terus mengucapkan hal-hal aneh yang gila dan berlebihan lainnya. Dia merasa jika Putri Catelyn telah merespon segala hal yang dia lakukan sebelumnya. Bahkan Putri Catelyn juga telah memberinya bantuan saat mengambilkan sapu tangannya yang telah jatuh padanya. Dengan senyum penuh kepuasan, Lucas pun seperti sudah merencanakan hal tersebut sebelumnya. Dia senang melihat si gendut itu sudah menjadi gila dan akan melakukan hal yang sangat diinginkan Lucas pada Arthur. Di saat dia terus mengoceh berfantasi hal-hal aneh lainnya, Sylvie dan Arthur pun merasakan suatu hal yang aneh memang terjadi pada bocah gendut di depannya saat ini. Karena jumlah mana yang keluar dari dalam tubuhnya pun juga sedikit tak normal saat itu. Dengan wajah yang sudah berubah menjadi sangat mengerikan dan mata merah serta otot yang nampak keluar dari seluruh tubuhnya, si gendut itu pun dengan cepat berusaha mengajar Arthur dengan seluruh kekuatan penuhnya. Hal itu dilakukan karena dia sudah tersulut emosi tak jelas miliknya. Pukulan yang sudah terselimuti dengan mantra sil elemen tanah pun dilancarkan dengan sangat kuatnya ke arah Arthur saat ini. Namun di sini Arthur malah panik terhadap hal lain, karena saat ini Sylvie terlihat sangat geram dengan bocah gendut yang ada di hadapan mereka saat ini. Nampak Sylvie pun seperti akan segera lepas kendali jika tak dicegah oleh Arthur secepatnya. Dia meminta Sylvie untuk tenang dan tak melakukan hal yang gegabah terlebih dahulu. Dengan barrier yang tercipta di tangan Arthur saat ini, dia pun dengan sangat mudah menangkis serangan dari bocah gendut tersebut hingga tinjuan tersebut menghancurkan lantai yang mereka pijak saat ini.
Saking kuatnya pukulan tersebut hingga membuat kerusakan yang cukup fatal pada area sekitar. Arthur pun dengan lantang menanyakan tentang tindakan mereka semua saat ini, karena ini sudah termasuk ke dalam sebuah pelanggaran yang sangat berat. Setelah mereka dengan terang-terangan menyerang anggota komite kedisiplinan seperti Arthur. Namun dengan wajah playing victimnya, Lucas pun berkata jika teganya Arthur menuduh mereka telah berbuat sesuatu, karena pada faktanya Charles dan Lucas saat ini tak melakukan apapun. Yang bertindak gila sedari awal hanya si gendut tersebut, bukanlah mereka semua. Arthur tentu merasa geram dengan omong kosong yang sudah dikatakan oleh Lucas saat ini, karena dia pasti tahu Lucas telah melakukan suatu rencana buruk di sini. Namun memang pada faktanya saat ini Lucas tak mengeluarkan sihir sedikit pun, bahkan juga tak memegang tongkat sihirnya. Jadi tak ada bukti untuk memberatkan mereka pada pelanggaran yang saat ini telah diperbuat. Charles bertanya pada Lucas sambil dia pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan pada Marcois, nama dari temannya tersebut. Namun dengan sangat entengnya Lucas pun tahu jika Charles esok hari akan latih tanding melawan Marcois dan juga mengkhawatirkan tentang hasil pertandingannya, bukan? Maka Lucas pun memberi saran untuk membiarkan Marcois saat ini melawan Arthur di sana, karena pasti dia akan segera mendapatkan sanksi berat setelahnya dan Charles akan terbebas dari segala masalah yang sedang dia pikirkan saat ini. Lucas dan juga Charles pun meninggalkan Arthur dan Marcois di sana dengan sangat santainya. Lucas meminta untuk Arthur tak terluka supaya pertarungan mereka selanjutnya tak ada alasan bagi Arthur untuk kabur lagi. Dengan sangat cepat Marcois pun menyerang Arthur dari belakang menggunakan elemen sihir tanahnya. Saat Arthur dapat dengan mudah menangkis kerikil-kerikil yang dilemparkan lawannya, Marcois pun muncul dengan bentuk setengah transformasinya lalu memukul Arthur dengan sangat kuatnya. Saat menerima pukulan telak tersebut menggunakan barrier yang Arthur ciptakan, dia merasakan kekuatannya tak wajar dari Marcois kala itu. Bahkan mana yang dikeluarkan bisa lebih banyak daripada Lucas saat ini. Dalam kebimbangannya, Arthur pun merasa dia harus melepaskan gelang segelnya sekarang jika memang Arthur ingin menangkap Marcois secara hidup-hidup saat ini. Namun aura yang sangat kuat dirasakan Arthur dari belakang tubuhnya. Ternyata terlihat Sylvie sudah berubah ke wujud aslinya dengan tampang yang begitu menyeramkan di sana. Lalu di sini Sylvie pun menggunakan satu hantaman keras dari tangannya. Sylvie pun yang geran membuat Marcois pingsan seketika. Arthur jadi heran mengapa Sylvie jadi tak sabaran seperti ini. Namun Sylvie pun berkata jika dia sudah bersabar dan juga mengkhawatirkan keadaan papanya tersebut. Tiba-tiba dari belakang Claire pun datang karena merasakan suatu hal yang telah terjadi di sana. Arthur menyampaikan jika dia tak tahu pasti, namun bocah gendut di depannya saat ini telah mengeluarkan fluktuasi sihir yang begitu besar lalu menyerangnya. Saat memeriksa tubuh Marcois, mereka pun menemukan sebuah hal aneh yang berada di punggung Marcois saat itu. Singkatnya saat ini dirawatlah Marcois di ruangan perawatan dengan sangat intensif. Arthur menanyakan masalah ini pada Claire, karena ternyata pernah terjadi hal yang sama di saat Arthur dalam masa perawatan sebelumnya. Arthur di sini penasaran dengan hal apa yang sebenarnya terjadi, karena output sihir mereka seakan-akan meningkat dengan sangat drastis sebelumnya. Apakah memang ini ada hubungannya dengan simbol darah yang mereka temukan sebelumnya pada tubuh Marcois? Namun di sini Claire meminta Arthur untuk melaporkan segala hal yang diketahui Arthur langsung kepada Direktur Cynthia saja. Dan ketika pintu ruangan diketuk dan dibuka, terlihatlah dua lenses yang sedang membicarakan perihal yang sepertinya penting dengan Direktur Cynthia saat ini. Arthur pun cukup terkejut setelah melihat para lenses berada di ruangan Direktur Cynthia Gotsky saat ini. Namun ternyata tak hanya Arthur yang terkejut, karena nampak Claire merasa tak percaya setelah melihat lenses Byron dan juga lenses Alea berada di hadapannya secara langsung saat ini. Cynthia pun berkata pada Byron dan juga Alea jika kedua murid tersebut adalah anggota komite kedisiplinan dan juga penyihir berbakat dalam generasi mereka saat ini. Claire pun menyampaikan jika suatu kehormatan bagi dirinya bisa bertemu secara langsung dengan para lenses, karena cita-citanya nanti adalah menjadi seorang lenses seperti mereka berdua, ungkapnya. Byron pun terlihat menyampaikan pada Cynthia untuk segera melakukan suatu hal terhadap masalah yang sudah mereka bahas sebelumnya. Setelah menyampaikan semua hal yang diperlukan, para lenses tersebut pun pergi keluar ruangan tersebut. Di saat saling melewati satu sama lain, Byron pun memperhatikan Arthur dan begitu pun sebaliknya. Alea pun juga tak lupa berkata pada Claire jika dia pasti akan mendukung niat kuatnya untuk menjadi seorang lenses. Lalu Arthur dan juga Sylvie saling berkomunikasi dalam telepati mereka. Sylvie memberitahu papanya jika mereka berdua sangatlah kuat, dan Arthur pun sepakat dengan perkataan Sylvie saat ini. Terlihat Cynthia mempersilahkan Claire dan juga Arthur untuk duduk dan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun sebelum itu, Arthur penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh dua sosok terkuat tersebut di sekolah mereka saat ini. Dan mana mungkin mereka ke tempat itu hanya untuk mengucapkan kata halus saja, ungkapnya pada Cynthia.
Cynthia menyampaikan jika tak ada yang perlu untuk dikhawatirkan, karena faktanya Lances Byron sebelumnya adalah murid dari Akademi Sirius ini, dan juga saat ini adiknya juga bersekolah di sini saat ini. Maka dia hanya membawakan sebuah pesan untuk adiknya sekalian berkunjung ke tempat ini. Claire sangat senang setelah melihat secara langsung para Lances dengan mata kepalanya sendiri. Cynthia pun dengan wajah sedikit lesu berharap jika Lances ke tempat ini untuk memberikan kabar yang lebih baik. Namun seakan tak ingin membahas hal ini lebih lanjut, akhirnya Cynthia pun meminta Arthur dan Claire untuk menceritakan hal yang sudah terjadi. Dimulai dari kedatangan Lucas dan juga Charles, lalu akhirnya Arthur menceritakan seluruh cerita yang dialami saat itu. Dan terkhususnya Arthur menceritakan perihal lonjakan mana tak biasa yang keluar dari tubuh Marquis dengan jumlah yang sudah tak wajar terjadi. Ditambah lagi di sini Arthur sangat penasaran dengan peningkatan kemampuan sihir dari Marquis yang tidaklah normal terjadi seketika. Dalam cerita Arthur, Cynthia pun menanyakan kembali untuk lebih memastikan jika apakah mereka benar-benar menemukan sebuah simbol darah yang tertulis di tulang punggungnya. Setelah dibenarkan oleh Arthur, Cynthia pun seperti memikirkan suatu hal yang sangat serius di sana. Tentu Arthur dengan intuisi tajamnya menyadari jika pasti Cynthia telah mengetahui suatu hal tentang perihal tersebut. Seperti yang Claire katakan, jika Marquis bukanlah kasus pertama yang terjadi di sekolahan ini dalam beberapa hari terakhir. Tentu dia juga pasti bukanlah korban yang terakhir karena pasti akan terjadi hal-hal yang sama di kemudian hari. Arthur pun penasaran dan bertanya langsung tentang masalah ini pada Cynthia. Namun sayang sekali, baik medis ataupun artefak tak ada yang bisa mengetahui itu dengan pasti. Cynthia di sini sudah meminta bantuan pada guild penyihir untuk mengirimkan beberapa peneliti dan bekerja sama dengan Gideon serta staf yang lain dalam mengusut kasus ini bersama-sama untuk mendapatkan jawaban terangnya. Cynthia meminta Claire untuk terus melanjutkan patroli bersama dengan anggota komite lainnya, dan Cynthia juga akan memberikan beberapa staf bantuan untuk membantu mereka di saat patroli di malam hari. Cynthia pun bersyukur jika Arthur sudah kembali pulih ke kondisi sedia kala, karena saat ini Akademi Sirius sangat membutuhkan setiap bantuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Komite Kedisiplinan. Saat Claire dan Arthur pergi meninggalkan Cynthia di ruangannya, tiba-tiba bis ikatan Cynthia pun muncul dan bertanya pada Cynthia jika apakah hal ini bisa disebut dengan bijaksana dengan melibatkan murid-murid dalam hal seberbahaya ini. Cynthia pun berkata jika hal yang terburuk nanti akan terjadi, maka pengorbanan itu memang sangat diperlukan karena perjalanan mereka sudah sejauh ini. Di sini Cynthia seperti menyembunyikan sebuah misteri yang belum terungkap ke permukaan. Kenapa mereka sudah bergerak? Ini masih terlalu awal. Hal inilah yang berada di pikiran Cynthia saat ini. Claire pun meminta Arthur untuk segera beristirahat karena memang sudah malam. Mereka akan melanjutkan rapat di pagi hari nanti, ungkapnya. Saat Arthur dalam perjalanan menuju asrama, terlihatlah keberadaan Lances Byron yang sedang berbincang dengan Lucas di sana. Terlihatlah jika Lucas yang sombong pun sampai menundukkan kepalanya saat berbicara dengan saudaranya tersebut. Arthur merasa Caspian memang benar. Dengan adanya saudara Lucas di belakangnya, maka Arthur tak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap Lucas. Namun setidaknya untuk saat ini memang masih belum bisa, sambil Arthur sedikit menunjukkan niat membunuhnya. Tiba-tiba sebuah pedang pun sudah berada di leher Arthur. Hal itu karena saat ini Arthur telah memancarkan rasa haus darah ke salah satu Lances di sana. Dia adalah Lances Alea yang saat ini sedang menegur Arthur di sana. Bahkan saking cepatnya Arthur sampai tak sempat untuk menarik pedang balatsnya. Alea pun menyampaikan pada Arthur sambil menarik pedang miliknya jika kelemahan terbesar saat menyimpan pedang pada cincin dimensi adalah di mana saat mereka akan mengeluarkannya. Karena hal itu perlu membutuhkan waktu yang cukup lama. Arthur pun mengerti maksud dari Alea lalu menyimpan kembali pedang balatsnya di cincin dimensinya. Di sini Arthur menjelaskan jika ada sedikit kesalahpahaman karena dia tak memendam kemarahan terhadap Lances Byron sama sekali. Dan pertemuan pertama dengannya adalah di mana di saat mereka berada di kantor Direktur Cynthia. Alea pun mengingatkan Arthur, meski Arthur menekan hawa kehadirannya, Alea di sini dapat mengetahui niat Arthur. Tentu saja meski Arthur berusaha sekeras apapun, mungkin saja untuk sekarang Arthur tak akan mampu menyentuh Lances Byron sedikit pun meski kau adalah penyihir dual elemental sekalipun. Arthur yang penasaran pun bertanya pada Alea jika apakah memang Lances Byron memang sekuat itu. Alea pun berkata jika terus terang saja memang begitulah faktanya. Arthur pun penasaran dengan seberapa kuat Lances Alea. Dengan sedikit humor anehnya, Alea pun memberitahu Arthur sedikit perumpamaan yang kurang dapat bisa dipengerti. Namun pada intinya Alea pun berkata jika dia adalah Lances terlemah di antara para Lances lainnya saat ini. Maka dari itu ada jarak yang begitu besar di antara mereka semua. Arthur pun menenangkan Alea di sana meski hal itu sedikit membuat Alea cukup kesal karena seperti terhina. Byron adalah salah satu yang terkuat, ungkap Alea. Namun meski begitu dia tak akan bisa menandingi level persepsi dari Alea. Arthur pun akhirnya sadar mengapa Alea dapat merasakan niatnya jauh sebelum Arthur menyadari kehadiran Alea di sana.
Melihat Byron sudah selesai, maka Alea pun berpamitan pada Arthur, dan sepertinya mereka mungkin akan bertemu lagi di lain waktu. Arthur pun di sini memberikan hormat karena Alea sudah memberi beberapa pengetahuan yang berharga untuk Arthur di sana. Alea pun dengan diri berkata jika saja adiknya masih di sini, pasti dia sudah sebesar Arthur sekarang. Terima kasih Arthur. Pergilah Alea mengikuti Byron yang juga sudah terlihat meninggalkan Lucas di sana. Pagi harinya rumor pun menyebar di mana-mana. Mereka membicarakan seorang murid di tahun keduanya yang menyerang murid lain dengan membabi buta. Mereka pun tahu jika rumor tersebut mengarah pada Marcois. Sylvie dan juga Arthur sampai heran mengapa rumor bisa menyebar dengan sangat cepat dan mengapa para murid-murid sangat suka bergosip seperti itu. Lalu singkatnya masuklah Arthur ke ruangan rapat para anggota komite kedisiplinan di sana. Semua anggota komite kedisiplinan terlihat menunjukkan wajah yang sangat serius di sana. Tentu Arthur keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Claire pun menyampaikan pada Arthur jika Marcois telah meninggal tadi malam. Tentu di sini Arthur sangat terkejut mendengar kabar tersebut, karena dia merasa semalam tak melukai Marcois hingga sebegitu parahnya. Lalu bagaimana bisa dia bisa mati semalam? Curtis menyampaikan jika artefak medis yang menangani Marcois saat itu tak bisa menghentikan kebocoran mana yang terjadi pada tubuhnya. Mendengar kata kebocoran mana membuat Arthur keheranan. Bagaimana bisa hal itu terjadi di saat Marcois sedang tak sadarkan diri? Claire pun mengatakan jika semua itu ada hubungannya dengan simbol yang ada di punggung Marcois sebelumnya. Arthur penasaran dengan apakah mereka telah mendapatkan suatu informasi atau tidak saat menangani Marcois sebelumnya. Claire pun menyampaikan jika telah ada sedikit informasi yang didapatkan, namun Putri Catelyn menambahkan jika informasi tersebut tak diungkapkan pada siapapun untuk saat ini dan hanya staf yang bersangkutan saja yang mengetahuinya. Pada intinya orang tua Marcois pun enggan untuk memberikan informasi apapun saat ini. Mereka merasa sangat geram karena apa gunanya saat ini keanggotaan mereka pada komite kedisiplinan jika mereka juga tak diperbolehkan untuk mengetahui informasi terkait masalah ini. Claire pun akhirnya memulai rapat dan berencana untuk memperkuat area patroli mereka saat ini. Lalu setelah usai, Arthur pun menanyakan perasaan Ferit saat ini karena dia ditugaskan berpatroli dengan Theo yang dimana di awal pertemuan Ferit dengannya seperti tak memiliki kesan baik di awal. Namun Ferit pun di sini mengabaikan semua hal tersebut demi keamanan semua orang yang ada di akademi ini. Lalu mereka semua juga baru sadar benda kecil seperti belati yang ada di seragam mereka ternyata adalah alat komunikasi jarak jauh. Bahkan di sini Arthur pun juga sama dan baru mengetahui hal tersebut saat ini karena dari awal dia beranggapan jika hal itu hanyalah pajangan semata. Namun yang membuat Catelyn lebih terkejut lagi adalah Kai yang mengusulkan untuk berpatroli sendirian saja. Mengingat luasnya Akademi Sirius, tentu hal itu pasti akan menyulitkan Kai ungkapnya pada Arthur dan juga Ferit. Di sini Arthur dan Ferit sepakat jika Catelyn tak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun meski dia berkata terkejut di awal sebelumnya. Ferit mendengar dari Curtis jika Kai sebenarnya adalah orang yang sangat malas melakukan pekerjaan. Namun mengapa dia malah mengusulkan diri untuk berpatroli sendirian? Arthur pun mengira mungkin saja jika Kai hanya lelah berpatroli berpasangan dengan Theo. Arthur pun berkata pada Catelyn jika sayang sekali mereka berdua tak bisa berpatroli bersama. Dan mengapa juga Curtis sangat menentang hal tersebut. Dengan polosnya Catelyn pun ternyata telah memberitahu Curtis jika dia dan juga Arthur telah berteman setelah berbagi sentuhan sebelumnya. Maka tak heranlah saat ini jika Curtis sangat menjaga Catelyn untuk tak terlalu dekat dengan Arthur. Akhirnya masuklah Arthur di kelasnya dan siap mengajar seluruh murid-muridnya termasuk Catelyn dan juga Ferit di sana. Dalam kelasnya Arthur pun melontarkan pertanyaannya kembali. Jika apakah semuanya sudah memikirkan tentang pertanyaannya yang dia ajukan kemarin. Apakah memang warna inti mana penyihir benar-benar akurat untuk memastikan level kekuatan mereka? Ferit terlihat menjawab pertanyaan tersebut. Dia percaya jika inti mana adalah cara pintar untuk menentukan kekuatan mereka dengan akurat. Tak hanya berhubungan dengan usaha dan juga waktu yang dihabiskan oleh para penyihir untuk mengasah inti mananya. Itu juga pasti mengenai ukuran potensial mereka sebagai... Belum selesai Ferit menjawab, Arthur pun berkata salah. Inti mana tak bisa digunakan sebagai pengukur semua faktor yang ada di dalam diri penyihir. Warna inti mana tak menghitung kecerdasan dari masing-masing individu, juga tak menghitung kecepatan reaksi, indera dalam pertarungan, ataupun pemahaman mantra dan lain-lain. Hal itu sama dengan seperti menilai kemampuan seorang warrior berdasarkan otot yang mereka miliki. Kita bisa menduga bahwa orang itu kuat, tapi kita tak bisa bilang bahwa dia adalah petarung yang lebih baik daripada orang yang memiliki otot sedikit lebih kecil. Salah seorang murid bertanya jika seperti itu, lalu bagaimana cara mereka untuk mengukur kemampuan sihir lawan? Dengan santainya, Arthur pun berkata jika hal itu sangat mudah, yaitu dengan tidak melakukannya. Yang terbaik di sini adalah untuk mengasumsikan jika lawan kita memang lebih kuat daripada kalian. Maka pikirkanlah tentang ini. Bahkan jika sense inti mana bisa dengan akurat mengukur kekuatan pertarungan seseorang, lalu apa yang kalian lakukan jika lawan lebih lemah daripada kalian? Apa kalian akan mempermudah pertarungan untuknya? Atau kalian memilih untuk menyombongkan keunggulan yang kalian miliki pada lawan kalian?
Dalam situasi kalian dipaksa untuk bertaruh, anggaplah bahwa kau lebih lemah dari penyihir yang akan kalian lawan untuk menjaga kalian dari sikap ceroboh. Namun di sini Arthur pun ingin semua murid meninggalkan masalah tersebut terlebih dahulu dan meminta semua melakukan latihan yang sebelumnya sudah mereka pelajari. Setelah kelas usai, terlihatlah Arthur ketiduran bersama Sylvie di sana. Dia bergegas untuk menghadiri kelas Profesor Glory saat ini. Dan setelah tiba di kelas Profesor Glory, dia pun meminta maaf karena terlambat dan akan segera berganti pakaian ke setelan melatih tanding. Namun di sini Miss Glory pun meminta Arthur untuk sementara duduk saja di bangku penonton karena dia tak ingin mengambil resiko sebelum Arthur benar-benar pulih 100%. Di saat Arthur naik ke kursi penonton untuk mengawasi pertandingan, Sylvie pun dengan cepat menghampiri mamanya Tessia. Terlihat Tessia duduk sendirian di sana dan dihampiri oleh Sylvie di sana. Suasana antara Arthur dan juga Tessia terlihat sangat canggung saat itu. Tessia membuka topik pembicaraan dengan berkata jika Arthur tak perlu menjelaskan tentang dirinya, karena di sini Tessia juga merasa terlalu berlebihan terhadap Arthur. Dia secara lepas dan tak sengaja mengutarakan segala hal yang tak dia inginkan sebelumnya. Namun di sini Arthur pun berkata jika ada banyak kebenaran dalam perkataan Tessia sebelumnya. Sampai pada tingkat tertentu, Arthur pikir dia mengetahui perasaan Tessia padanya, tapi Arthur selalu takut untuk menghadapinya. Hal itu karena emosi lebih rumit daripada sihir ataupun pertarungan. Dan hal itu tak akan bisa menjadi lebih baik hanya dengan latihan saja. Tessia pun meminta maaf karena dia juga melakukan hal yang sama. Dia kehilangan kontrol emosinya dan membahas tentang Lilia yang padahal Lilia di sini sudah meminta untuk Tessia tak membahas hal tersebut kepada siapapun. Arthur pun berkata jika Tessia memang jauh lebih baik darinya karena selama ini dia hanya melarikan diri dari Tessia. Dan memang Tessia tak layak mendapatkan hal tersebut darinya. Maka dari itu saat ini Arthur pun meminta maaf pada Tessia karena memang Arthur tak bisa memiliki hubungan dengan Tessia. Hal itu seketika membuat wajah Tessia dan juga Sylvie pun terkejut di sana. Maafkan diriku Tessia, tapi diriku memang tak bisa memiliki suatu hubungan denganmu sekarang. Hal itu seketika membuat wajah Tessia menjadi sangat sedih setelah mendengar penolakan dari orang yang dia sukai. Namun terdengar sambungan kalimat dari Arthur. Setidaknya itu untuk sekarang Tessia. Tessia yang bingung menanyakan maksud dari perkataan untuk sekarang. Arthur pun menjelaskan lebih jelas lagi di sini, jika mungkin saja dia bisa memiliki hubungan dengan Tessia di saat sudah dewasa nanti. Namun dengan nada yang sangat menusuk, Tessia pun mematahkan kepercayaan diri dari Arthur saat ini. Jika apa kau pikir, aku akan tetap menunggumu. Dengan panik, Arthur pun berkata jika dia tak bermaksud seperti itu. Dia juga tahu sepopuler apa Tessia saat ini, dan sejujurnya Arthur juga tak tahu berapa lama dia akan siap. Dengan tawa manis dan menawannya, Tessia pun di sini menjadi sangat lega, karena setidaknya Arthur sudah mengetahui hal itu. Dengan sangat manja, Tessia pun bertanya pada Arthur jika apakah dia bisa mempercayai perkataan Arthur tersebut. Apakah Arthur benar-benar tak akan berkencan dengan gadis lain di sekolah ini setelah mengatakan semua hal tersebut pada Tessia. Arthur pun dengan gestur yang menunjukkan jika dia memang tak tertarik dengan hal-hal tersebut menjamin kepercayaan Tessia kepadanya. Arthur pun bangkit dan berkata, lagi pula dia benar-benar tak punya niat untuk membuat Tessia menunggunya lebih lama. Namun setidaknya hal yang akan dilakukan Arthur saat ini dapat memberinya sedikit waktu. Dikecuplah kening mulus dari Tessia oleh Arthur sebagai bukti jika Arthur memang ingin menjaga janjinya terhadap Tessia di sana. Singkatnya, setelah mengecup kening Tessia di sana, Arthur pun melamun dan tertegun dengan tindakannya sendiri. Sylvie pun menggoda papanya yang ternyata cukup punya nyali untuk mencium mamanya Tessia. Arthur meminta Sylvie untuk berhenti membicarakan hal tersebut. Ditambah lagi, hal itu hanyalah kecupan kening saja dan tak ada yang spesial. Di sini Arthur cukup heran dengan kelas yang dimasukinya. Karena mengapa pelajaran di kelas ini sangatlah lambat karena mereka baru saja membahas tentang teori sihir Deviant. Padahal sudah lebih dari seminggu kelas ini sudah dimulai di sana. Lalu salah satu murid bertanya pada sang Profesor Drywell, jika gravity, kilat, logam, magma, suara, tanaman, dan es semuanya ada secara alami di dunia ini. Jadi mengapa dunia mereka saat ini tak menghasilkan mana itu juga seperti mana elemen api, tanah, air, dan juga angin? Pada intinya banyak sekali ahli sihir yang sudah meneliti hal ini selama beberapa dekade terakhir. Dan mereka percaya jika mereka membutuhkan serangkaian kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar elemen-elemen Deviant tersebut muncul dan terjadi. Singkatnya Arthur di sini tahu mengapa kelas tersebut sangatlah lambat untuk dipelajari. Dalam pikirannya saat ini dia hanya penasaran dengan apa yang dilakukan Tessia setelah pembicaraan mereka tadi. Di tempat lain terlihatlah Tessia memandangi wajahnya pada cermin yang ada di kamarnya. Wajahnya merah padam seketika setelah mengingat Arthur yang dengan sengaja mencium dirinya. Fantasi-fantasi liar Tessia pun sampai sudah membayangkan anak mereka berdua nanti akan seperti apa. Namun sebelum mereka akan memiliki seorang anak, tentu mereka harus melakukan ritual tersebut terlebih dahulu. Hal ini membuat Tessia menjadi lebih malu lagi dan tenggelam dalam fantasi-fantasi liarnya sendiri.
Di tempat lain terlihat dua murid yang mencoret-coret tembok untuk melakukan kenakalan remaja di sana. Dengan sangat tiba-tiba, Arthur pun muncul menegur mereka berdua yang sudah menuliskan hal rasisme di tembok sekolah tersebut. Salah seorang murid nakal tersebut lari dan salah satunya melawan Arthur dengan sihir elemen air di tangannya. Namun dengan sangat mudah Arthur menjatuhkan bocah nakal tersebut hanya dengan menggunakan satu jegalan kakinya saja di sana. Gadis yang terjatuh itu pun merasa jika Arthur benar-benar sangat kejam karena telah memukul seorang wanita seperti dirinya. Namun tentu Arthur yang mendukung kesetaraan gender pun tak merasa masalah dengan hal tersebut saat ini. Arthur pun dengan tegas bertanya jika murid nakal itu akan melawannya atau ikut bersamanya ke kantor sambil mengeluarkan sihir elemen angin di tangannya. Theo pun ternyata sudah menangkap murid yang lari sebelumnya dan sudah memeriksa punggungnya. Dan memang tak ditemukan simbol mencurigakan seperti sebelumnya. Di tubuh siswi tersebut juga tak ditemukan hal aneh setelah diperiksa oleh Sylvie di sana. Theo pun akan membawa mereka berdua ke kantor dan meninggalkan Arthur sementara sendirian saat itu. Sylvie pun mengeluh karena di saat ini merasa sangat bosan dan juga lapar. Namun Arthur pun berkata jika jadwal mereka berpatroli sudah hampir selesai, maka dia meminta Sylvie untuk bersabar sedikit lebih lama lagi. Tiba-tiba Arthur dengan cepat membawa Sylvie untuk bersembunyi karena mereka berdua merasakan suatu mana yang terasa sangat aneh di sekitar. Terlihat seorang berlari menggunakan sebuah tudung dan terlihat juga di tulang punggung miliknya terdapat sebuah simbol aneh mencurigakan seperti sebelumnya. Pria tersebut terlihat seperti sedang kebingungan dan Arthur terus mengawasinya dari jarak yang aman supaya tak diketahui. Sylvie pun mengingatkan papanya untuk segera menangkap pria tersebut, karena sepertinya dia akan segera melarikan diri saat itu juga. Namun di sini Arthur berencana untuk menjaga jarak terlebih dahulu, karena jika memang jumlah mereka banyak, maka dia bisa dijadikan sebagai penunjuk arah untuk Arthur. Dia berharap bisa menemukan tempat persembunyian kelompok dari mereka semua saat ini. Tapi di saat pengintaian Arthur sudah berjalan sangat mulus, tiba-tiba suara lantang dari seseorang mengagetkan sang target, begitu pula juga Arthur di sana. Ternyata suara tersebut dari Kay yang sepertinya sedang berpatroli di sana. Saat Arthur meminta Kay untuk tak berisik saat itu, tiba-tiba keberadaan sang target pun sudah menghilang tanpa jejak saat itu juga setelah menyadari dia sedang diintai oleh orang lain. Arthur pun di sini cukup kesal karena ulah Kay target pengawasannya jadi menghilang di sana. Namun Kay pun memberikan alasan jika seharusnya Arthur melaporkan segala hal yang dia lihat di saat berada di wilayah patroli miliknya. Kay pun menanyakan keberadaan Theo yang seharusnya bersama Arthur saat ini. Di sini Arthur menjelaskan keadaan yang mereka alami sebelumnya dengan dia dan Theo yang telah menangkap dua orang murid nakal sebelumnya. Dan dia saat ini sedang membawa mereka ke kantor untuk menyerahkan mereka pada guru penanggung jawab. Tiba-tiba alat komunikasi mereka berdua terlihat bersinar yang menandakan ada sebuah info yang akan masuk dari pengawas lainnya. Kay pun berkata pada Arthur jika dia akan mencari orang yang Arthur curigai sebelumnya dan meminta Arthur untuk kembali ke posnya sendiri saat ini. Arthur pun segera bergegas kembali ke posnya setelah melihat alat komunikasi mereka bersinar dan beranggapan jika ada situasi darurat saat ini. Lalu tak lupa Arthur memberikan ciri-ciri orang mencurigakan tersebut pada Kay di sana. Nampak di sini Kay seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat mencurigakan saat ini. Arthur bergegas kembali ke posnya dan melihat Theo yang sudah ditemani oleh Curtis dan juga Dora di sana. Arthur menanyakan keadaan Theo kala itu. Curtis menyampaikan jika Theo telah dihantam benda keras pada tengkorak bagian belakangnya. Hal itu pasti dilakukan oleh augmenter yang cukup kuat hingga membuat Theo sampai terjatuh. Theo disergap saat sedang membawa dua murid nakal sebelumnya. Dan ketika Curtis dan Dora tiba di sana, nampak murid nakal yang dibawa Theo telah pergi melarikan diri. Namun mereka pasti bisa menemukannya kembali jika memang mereka juga adalah seorang murid di Akademi Sirius ini. Arthur penasaran jika apakah mungkin yang menolong mereka adalah salah satu komplotannya. Theo dengan sangat tegas berkata jika tak mungkin jika seorang murid biasa dapat menjatuhkannya hanya dengan sekali pukulan saja. Tentu itu pasti seorang yang lebih tua ataupun seorang augmenter yang sangat kuat. Arthur pun beranggapan jika mungkin saja bisa seorang seperti Marcois sebelumnya. Curtis menanyakan ciri-ciri orang tersebut pada Theo. Namun di sini Theo tak bisa melihat penampilannya. Tapi sebelum dia pingsan sepertinya Theo berhasil sedikit melukai orang mencurigakan tersebut. Dalam hati Arthur bertanya pada Sylvie, jika sepertinya Kay memiliki luka yang ada pada tangannya bukan? Sylvie pun membenarkan asumsi Arthur tersebut saat itu. Theo pun bertanya pada Arthur tentang apa yang dilakukan Arthur di wilayah patroli milik Kay saat itu. Dalam hati Arthur dia berpikir jika timingnya kurang tepat memberitahu mereka tentang pria misterius bertudung yang sedang diawasi sebelumnya. Maka Arthur pun hanya berkata jika tak banyak yang dia lakukan saat itu. Semua teman-temannya di sana pun terlihat sangat mempercayai Kay. Meski dia terlihat seperti orang yang sangat malas, Theo dan juga Dora sepakat jika Kay bisa sangat diandalkan di saat-saat seperti ini. Akhirnya mereka semua berbincang ringan dengan normal kembali di sana. Lalu pagi harinya, terlihatlah Arthur yang sedang duduk di kelas bersama Emily di sana. Dalam pikiran Arthur, dia masih memikirkan tentang pria misterius sebelumnya. Karena pada akhirnya mereka tak bisa menemukan orang yang telah menyerang Theo saat itu. Dia juga memikirkan mengapa Kay memanggil namanya dengan begitu lantang saat itu.
Dan juga semua teman-temannya menyarankan Arthur untuk percaya terhadap Kay karena dia memang bisa diandalkan. Ditambah lagi tangan Kay bisa terluka dengan timing yang begitu tepat saat ini. Pikiran Arthur pun tak bisa fokus kepada pelajaran yang saat ini dia jalani. Bahkan di sini Gideon dan juga Emily terlihat memperhatikan Arthur yang sedang tak fokus saat itu. Emily pun menanyakan keadaan Arthur yang sepertinya sedang tak fokus dengan pelajaran yang saat ini mereka jalani. Lalu Arthur bercerita jika dia mendapatkan sedikit masalah yang ada di komite kedisiplinan. Arthur pun harus lebih fokus lagi karena dia hampir tak mengingat apa yang telah terjadi di 2 kelas pertamanya hari ini. Emily pun berkata pada Arthur jika dia memiliki barang bagus untuk Arthur sambil menunjukkan sebuah barang yang dia bawa pada tasnya. Arthur pun merasa sangat senang karena Emily telah membantunya untuk membawakan proyek yang ditugaskan oleh Gideon sebelumnya. Singkatnya, dalam kelas Profesor Glory, terlihat Curtis dan juga Claire saling bekerja sama saat latih tanding dengan murid-murid lainnya. Miss Glory di sini meminta mereka semua untuk tak bertindak secara gegabah. Arthur di sini merasa tak percaya dengan hukuman yang Lucas terima saat ini, karena dia sudah terlibat dengan masalah Marcois sebelumnya secara terang-terangan. Namun dia sekarang hanya mendapatkan beberapa hari penangguhan saja. Sylvie pun menanyakan keberadaan mamanya pada Arthur, karena di kelas tersebut tak terlihat sama sekali keberadaan Tessia. Namun Arthur pun menenangkan Sylvie di sana, karena mereka juga telah bertemu dengan Tessia sebelumnya di ruang latihan kemarin malam. Di saat mereka berdua sedang bercanda, datanglah Miss Glory menghampiri Arthur di sana. Dia duduk di samping Arthur sambil menunjukkan wajah yang sangat kelelahan. Arthur pun bertanya pada Miss Glory jika apakah telah terjadi sesuatu padanya. Miss Glory berkata jika Dewan telah melarang penyerbuan hampir ke semua dungeon yang biasanya dia dan juga kelasnya gunakan, karena saat ini para Lenses sedang menyelidikinya. Maka Arthur pun berasumsi jika tak akan ada praktek penyerbuan dungeon pada semester ini. Miss Glory pun berkata pada Arthur jika sepertinya akan tetap ada, namun memiliki tingkatannya lebih rendah dari biasanya. Dengan nada bercandanya, Miss Glory pun berkata pada Arthur jika dia tak boleh menyalahkannya saat dungeonnya nanti terlalu mudah untuk Arthur. Di ruangan latihan terlihatlah Arthur yang baru selesai membantu Tessia di sana. Lalu Arthur yang kelelahan pun mengajak Tessia untuk mendinginkan tubuh sebentar dengan cara mencelupkan kaki mereka ke kolam yang ada di sana. Berbincanglah dengan santai mereka berdua di sana sambil menikmati sejuknya suasana di tempat tersebut. Arthur pun menanyakan tentang perasaan Tessia saat ini. Apakah ada gejala dari penolakan Beastwill milik Tessia hari ini? Namun ternyata setelah kelas mekanisme dari Profesor Glory waktu itu, Tessia tak lagi merasakan sebuah gejala penolakan dari Beastwill-nya lagi. Hal ini dirasa oleh Arthur sebagai tanda yang sangat bagus, karena jika Tessia merasakan suatu gejala penolakan kembali nanti, Arthur meminta Tessia untuk segera memberitahunya ataupun juga Direktur Cynthia Gotsky. Hal itu karena kakek Virion tak bisa berada di tempat tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Dengan santainya Tessia pun berkata jika hal seperti itu tak perlu diingatkan padanya, karena pasti dia akan melakukan hal tersebut tanpa harus diberitahu sebelumnya. Dalam pikiran yang saat ini sedang memenuhi seluruh kepalanya, Tessia tiba-tiba mencipratkan air pada wajah Arthur di sana. Seketika hal itu membuat suasana menjadi sangat cair, hingga membuat Arthur sejenak melupakan segala masalah yang ada di kepalanya saat ini. Tessia tahu jika kepala Arthur saat ini perlu didinginkan. Akhirnya mereka berdua saling berbalas mencipratkan air ke muka masing-masing dengan sangat riangnya. Suasana pun menjadi sangat ceria dengan Arthur dan Tessia yang saat ini sedang bermain air bersama. Di saat mereka sudah selesai, terlihatlah Tessia mencuri-curi kesempatan untuk menyentuh jari-jari Arthur saat itu. Namun tiba-tiba niat Tessia dikejutkan oleh suara yang sangat familiar dari Cynthia Gotsky di sana. Tapi betapa terkejutnya Arthur saat melihat kondisi Cynthia saat itu karena dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya.